Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Sistem Informasi kelas paralel B angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan materi sistem integration dari mata kuliah Sistem Enterprise. Di sini kami beranggotakan yang pertama. Saya Igo Alfandira Fastia dengan NPM 2008 2010 056. Lalu saya Muhammad Izzuddin dengan NPM 200 820 1060. Saya Muhammad Pandu Alamsyah, NPM 2008 2010 068. Saya Eka Novel Davataradi dengan NPM 2008 2010 074. Oke, bisa di next. Table of content kita akan membahas yang pertama itu functional silos, yang kedua business process and silos, yang ketiga evolution of IS in organization, yang keempat system integration, yang kelima ERP and system integration, yang keenam adalah implication for management. Next. Functional silos. Menurut Kamus Webster, silo adalah lubang atau menara kedap udara untuk mengawetkan sebuah produk. Silo pada dasarnya adalah unit operasi terkotak-kotak yang diisolasi dari lingkungannya. Nah, dari functional silos ini terbagi jadi horizontal silos dan vertical silos. Untuk vertical silos, menurut ahli dari teori manajemen Hubbard dan McDaniel menemukan bahwa kompleksitas dan turbulensi dalam lingkungan organisasi memaksanya untuk memecah tugas-tugas kompleks menjadi unit-unit lebih kecil agar dapat dikelola. Pada awal tahun 1900-an, seorang filsuf manajemen, Henry Fayol, membagi fungsi organisasi menjadi 5 bidang dasar. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada komando, yang kelima ada pengendalian. Klasifikasi dari Fayol diperluas dan dikonseptualisasikan pada tahun 1930-an oleh Luther Gulick ke dalam model fungsional POSDCORB, yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. Kategorisasi POSDCORB menjadi sangat populer dan mengarah pada serangkaian fungsi organisasi formal seperti kontrol, manajemen, pengawasan, dan administrasi. Nah, berikut ada gambar dari POSDCORB dari sebuah organisasi. Lalu klasifikasi dari organisasi pada saat ini dibagi menjadi divisi atau departemen seperti akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, manajemen, dan lainnya. Mencerminkan evolusi dalam organisasi yang memecah tugas kompleks menjadi tugas-tugas kecil agar dapat dikelola dan ditugaskan ke sekelompok orang untuk bertanggung jawab. Next. Vertical silos. Pada akhir tahun 1960-an, seorang peneliti organisasi di Universitas Harvard, Robert Anthony, menemukan bahwa organisasi juga membagi tanggung jawab dalam lapisan hierarki dari perencanaan strategis hingga pengendalian, manajemen, dan pengendalian operasi. Misalnya, manajemen tingkat atas seperti CEO dan presiden merencanakan strategi jangka panjang organisasi, sedangkan manajemen tingkat menengah seperti manajer umum berfokus pada masalah taktis dan pelaksanaan kebijakan organisasi untuk memastikan perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Untuk manajemen tingkat bawah seperti supervisor fokus pada operasi perusahaan sehari-hari. Dalam setiap bagian organisasi hanya tahu sedikit informasi satu sama lain karena setiap informasi hanya terbagi pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Berikut ada gambar dari model hierarki dalam organisasi. Yang pertama ada strategic management, kedua ada tactical management, yang ketiga ada functional operation. Next. Business process and silos.
Masalah silo fungsional dirasakan oleh banyak organisasi pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang melahirkan bisnis proses reengineering. Fokus proses bisnis yang dipimpin oleh pakar manajemen seperti Peter Drucker dan Hammer and Champy mereorientasi manajemen pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan fokus pada proses bisnis. Fokus proses bisnis ini telah memindahkan pemikiran manajemen dari departemen fungsional ke tampilan proses bisnis. Struktur organisasi lintas fungsi memecah silo fungsional tradisional dari sebuah organisasi yang membuka arus informasi dari satu departemen ke departemen lain. Misalnya Dell Computers tidak merakit komputernya terlebih dahulu untuk pelanggannya. Sebagai intinya, Dell memberikan opsi konfigurasi kepada pelanggannya melalui situs web dell.com. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini memungkinkan Dell untuk berkomunikasi dan berinteraksi lebih baik dengan pelanggannya dan membiarkan mereka mendorong proses organisasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang evolution of is in organization. Tentang apakah suatu organisasi itu perlu berevolusi. Jadi, yang pertama perlu kita ketahui bahwa peran sistem informasi telah menjadi dan akan selalu menjadi satu penunjang dalam kegiatan bisnis dan juga kegiatan peningkatan efisiensi pekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika kegiatan bisnis berubah dan berkembang, maka sistem juga perlu diubah untuk mengimbangi perubahan yang ada pada kegiatan bisnis tersebut. Lalu muncullah suatu sistem informasi yang bekerja secara independen dan dikelompokkan berdasarkan berbagai fungsi dan departemen, yang dikenal sebagai sistem silo. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada hierarki. Yang pertama di atas itu ada strategic management, selanjutnya di bawahnya ada tactical management, yang di bawah sendiri ada functional operation. Nah, sistem silo ini pada masing-masing hierarki tersebut membagi lagi menjadi masing-masing fungsi atau departemen-departemen yang berbeda. Lalu sistem silo berfokus pada tugas atau fungsi individu, bukan pada proses tim. Selain itu, sistem ini membuat sangat sulit bagi organisasi untuk menjadi customer centric. Apa itu customer centric? Customer centric merupakan bagaimana cara perusahaan memahami siapa pelanggannya dan apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Jadi ketika perusahaan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggannya, maka perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang. Saya ulangi lagi, sistem ini, sistem silo, membuat sangat sulit bagi organisasi untuk menjadi customer centric karena data tidak dapat diasimilasi dari area fungsional yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, jika proses dukungan pelanggan memerlukan informasi untuk ditarik dari departemen akuntansi dan pengiriman. Jadi ada suatu proses yang membutuhkan informasi atau data dari kedua departemen, yaitu departemen akuntansi dan departemen pengiriman. Maka tugas tersebut memerlukan akses dari dua sistem terpisah tadi. Kemudian mencocokkan informasi pengiriman dengan informasi penagihan dari dua departemen yang berbeda tadi. Ini bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan yang mengakibatkan dukungan pelanggan atau tugas tadi mendapatkan hasil yang buruk. Maka mendapatkan keseimbangan yang tepat antara manajemen fungsional dan penyampaian proses merupakan inti dari kinerja organisasi. Ketika penekanannya hanya pada kinerja fungsional, hanya ditekankan pada kinerja atau kesuksesan departemen tersebut, departemennya sukses, lalu tidak mementingkan bagaimana cara penyampaian proses kepada departemen lain atau sebagainya, maka organisasi cenderung menciptakan silo yang mengoptimalkan hasil fungsional saja, mengoptimalkan hasil dari masing-masing departemen, yang mana mungkin dengan hal ini mengorbankan kinerja dari proses ujung ke ujung, entah dari proses antar departemen satu hierarki atau mungkin proses antar hierarki tersebut itu menjadi kurang maksimal. Dan juga ketika kita mengganti silo fungsional dengan terowongan proses, jadi yang diutamakan itu prosesnya saja, yang penting penyampaian informasinya bagus, hasil dari masing-masing departemen tidak perlu terlalu dihiraukan,
maka nantinya fungsi itu akan merugikan diri sendiri atau perusahaan itu sendiri, karena hanya akan membuat proses menjadi efisien tanpa memberikan nilai pada pelanggan. Oleh karena itu, ketika diamati dari arsitektur perangkat keras dan perangkat lunaknya ke berbagai generasi, menunjukkan bahwa peran evolusi sistem informasi secara umum adalah untuk mendukung kebutuhan informasi organisasi yang berkembang. Seperti sistem berbasis web yang ada saat ini, yakni menggunakan arsitektur terdistribusi yang memungkinkan berbagai aplikasi dan sumber daya data antar klien dan komputer server. Ini menggabungkan fitur dari arsitektur tersentralisasi dan juga arsitektur terdesentralisasi. Nah, dalam konfigurasi ini, konfigurasi arsitektur terdistribusi, komputer pribadi terhubung melalui jaringan ke server web yang menyediakan jendela ke aplikasi dan server basis data yang bisa berupa mainframe atau server atau jenis komputer lain. Biasanya server sih. Nah, server biasanya menampung aplikasi dan data yang dibagikan di seluruh organisasi. Jadi, seluruh data yang ada di organisasi akan ditampung di server. Sedangkan PC hanya menyimpan aplikasi atau data yang tidak memerlukan pembagian apapun. Nah, arsitektur ini menyediakan pendekatan yang sangat terintegrasi untuk memperbarui dan berbagi data secara real time. Jadi tidak perlu seperti sistem silos tadi, berbagi datanya kurang terintegrasi dan waktunya dibutuhkan itu cukup lama untuk berbagi antar departemen. Sehingga dengan duplikasi usaha minimal dapat meningkatkan konsistensi data. Nah, meskipun mereka sangat fleksibel dan terukur, ada beberapa kekurangannya. Kekurangan dari arsitektur terdistribusi ini salah satunya yaitu sangat kompleks dan membutuhkan perencanaan dan desain yang cermat. Selain itu, diperlukan staf pendukung IT yang sangat terlatih untuk mengelola dan mengoordinasikan berbagai aplikasi, sistem operasi, dan juga perangkat keras. Lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integration. Di era teknologi seperti saat ini, sangat diperlukan adanya integrasi sistem agar suatu perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong suatu organisasi perlu mengembangkan integrasi sistem dalam organisasi mereka. Yang pertama, integrasi sistem memiliki kemampuan untuk merespon kondisi pasar saat ini. Hal ini sangat diperlukan untuk mempertahankan customer dari para kompetitor global. Lalu yang kedua, integrasi sistem juga dapat menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran dengan sangat cepat dan fleksibel terhadap perubahan permintaan. Memang dalam hal ini, mengembangkan integrasi sistem bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti hal ini tidak dapat dilakukan. Sebagai contohnya, pemimpin perusahaan yang telah berhasil mengembangkan integrasi sistem di perusahaannya adalah pimpinan perusahaan Dell dan Amazon. Next. Logikal dan fisikal SI. Secara logikal atau level manusia, integrasi sistem berarti mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk berbagi data dengan semua pemangku kepentingannya berdasarkan kebutuhan dan otorisasi mereka. Next. Sedangkan secara fisikal atau level teknis, integrasi sistem berarti menyediakan konektivitas tanpa batas antara sistem aplikasi yang heterogen. Sebagian besar organisasi saat ini telah mengumpulkan berbagai macam aplikasi yang berasal dari berbagai vendor dan berjalan pada sistem operasi yang berbeda dan bekerja dengan banyak database. Memiliki konektivitas tanpa batas ini sangat diperlukan agar organisasi menjadi lebih efisien. Next. Steps in integrating system. Dalam hubungannya dengan integrasi sistem, manajemen harus bekerja dengan kelompok teknologi informasi untuk menghasilkan pendekatan integrasi data dan layanan yang mulus untuk mendukung struktur organisasi dan proses bisnis yang baru. Organisasi cenderung menambahkan fungsionalitas untuk memenuhi tuntutan organisasi. Bahkan terkadang dalam integrasi sistem menambahkan aplikasi sistem di dalamnya. Mengintegrasi dan
mensupport suatu sistem membutuhkan suatu perencanaan. Integrasi sistem pada umumnya memiliki 8 steps, diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, resource categorization. Yang kedua, compliance and standards. Yang ketiga, legacy system support. Yang keempat, middleware tools. Yang kelima, authentication and authorization policy. Yang keenam, centralized IT service. Yang ketujuh, backup, recovery, and security policy. Yang kedelapan, hardware and software standardization policy. Next. Benefit of system integration. Keuntungan dari integrasi sistem. Yang pertama, increase revenue and growth. Salah satu manfaat terbesar adalah pengurangan inventory dan pengurangan biaya personal. Misalnya, perusahaan UFX Sports, yakni perusahaan perlengkapan pertumbuhan penjualan meningkat dari 1,2 juta dolar menjadi 5,2 juta dolar tanpa tambahan biaya dan hanya dengan penambahan 2 karyawan saja. Yang kedua ada leveling the competitive environment. Dalam hal ini, integrasi sistem dapat membuat perusahaan kecil berperilaku seperti pemain besar. Karena dengan bantuan bisnis to bisnis terintegrasi perangkat lunak, banyak dari mereka sekarang dapat bersaing dengan perusahaan besar lainnya untuk mendapatkan pesanan dari pengecer besar seperti Walmart, Target, dan lainnya. Karena mereka dapat memberikan tingkat layanan dengan sistem perusahaan. Yang ketiga ada enhanced information visibility. Dengan peningkatan visibilitas informasi ini dapat memungkinkan manajer dan karyawan untuk membuat keputusan lebih tepat waktu. Lalu yang keempat ada increased standardization. Manfaat lain dari integrasi ini adalah memaksa organisasi untuk melakukan standarisasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan TI mereka. Next. Lalu ada limitation of system integration. Yang pertama ada high initial setup cost. Biaya implementasi yang tinggi ini dalam hal biaya perangkat keras dan perangkat lunak, dan biaya manusia. Karena rekayasa ulang bisnis proses, meskipun ini tidak dapat dihindari, pengaruh negatifnya terhadap implementasi dapat diminimalkan dengan rencana alokasi sumber daya jangka panjang dan komitmen. Yang kedua ada power interdepartment conflict. Integrasi sistem seringkali melibatkan berbagai informasi lintas departemen dan tim antar departemen. Hal ini sering menciptakan konflik di antara departemen fungsional. Jika mereka belum menerima integrasi, mendidik karyawan dengan strategi manajemen perubahan yang baik dapat meminimalkan konflik ini. Yang ketiga, long-term and intangible ROI. Pengembalian investasi ROI dari integrasi sistem sering tidak muncul sampai beberapa tahun setelah implementasi, dan banyak dari pengembalian ini datang dalam bentuk tidak berwujud dan oleh karena itu tidak diakui pada inti organisasinya. Manajer keuangan menjadi sangat kesal dengan situasi ini dan dapat menciptakan tekanan yang akan merusak dampak jangka panjang dari integrasi sistem. Oleh karena itu, pemahaman dari top manajemen dan dukungan untuk jangka panjang adalah bahan utama untuk kebersihan sistem integrasi. Yang keempat, creativity limitation. Salah satu kelemahan standarisasi adalah membatasi kreativitas dan kemandirian dalam bidang fungsional. Namun, dalam hal ini dapat diminimalisir dengan kebijakan integrasi yang lebih baik dengan memberikan fleksibilitas dan komunikasi yang baik dari top manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ERP dan sistem integration. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP terintegrasi
paket perangkat lunak aplikasi multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung beberapa fungsi bisnis di seluruh organisasi. Sistem ERP adalah alat strategis yang membantu organisasi meningkatkan operasi dan manajemennya dengan mengintegrasikan proses bisnis dan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia. Lalu di bawah ini terbagi dua jenis tugas ERP. Yang pertama ada ERP Role in Logical Integration atau tugas ERP di integrasi logis, dan yang kedua ERP Role in Physical Integration, yaitu tugas ERP di integrasi fisik. ERP Role in Logical Integration, sistem ERP memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkan integrasi sistem di berbagai tingkat arsitektur aplikasi. Pada tingkat logis, sistem ERP mengharuskan organisasi untuk fokus pada proses bisnis daripada fungsi. Lalu, ERP Role in Physical Integration, selain pada level logis, integrasi sistem juga diperlukan pada level fisik. Sebelum menginstal sistem ERP, organisasi mungkin harus meningkatkan atau menginstal middleware dan merencanakan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak sistem warisan mereka. Integrasi juga diperlukan pada tingkat data atau data level, yaitu dengan mengubah semua sumber daya data menjadi satu database. Lalu ada tingkat klien atau klien level, yaitu dengan menstandarisasi semua platform klien. Dan yang terakhir, tingkat aplikasi atau application level, yaitu melalui desain antarmuka pengguna umum, baik akhiri akses ke infrastruktur sistem, serta rencana pencadangan dan pemulihan. Next. Lalu ini implication for management. Menurut Robert Tucker, penulis buku Driving Through Innovation, salah satu alasan mengapa inovasi tidak menjadi pendorong utama pertumbuhan dan profitabilitas di banyak organisasi adalah karena ia telah dibatasi oleh silo fungsional dan divisi di dalam perusahaan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk inovasi telah terbatas pada Departemen R&D, tim SWOT inovasi khusus atau kelompok perencanaan strategis tingkat senior. Dia menunjukkan bahwa ini adalah cara gerakan inovasi dimulai dari departemen yang berbeda, tetapi berhasil mendapatkan dukungan yang cukup bahwa hari ini nilai operasi inti dari organisasi penuh di sebagian besar perusahaan yang sukses. Next. Ini adalah beberapa implikasi untuk manajemen. Nah, implikasi ini tuh berdasarkan dari komentar dari Robert Tucker itu tadi. Di sini ada 4 implikasi. Yang pertama, silo tidak berfungsi, memiliki banyak manfaat tersembunyi, memiliki banyak tantangan. Next. Dan yang terakhir, menimbulkan banyak masalah. Bisa kembali ke next sebelumnya, ke slide sebelumnya. Yang pertama, silo tidak berfungsi. Sebagian besar organisasi merugi dalam jangka panjang ketika informasi tidak dibagikan secara real time melintasi batas-batas fungsional dalam perusahaan. Lalu yang kedua, manajemen perlu memahami manfaat yang berwujud dan tidak berwujud dari sistem terintegrasi. Selain manfaat langsung dari berbagai informasi di seluruh organisasi, integrasi sistem memungkinkan pengambilan keputusan mengalir ke semua karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, sebagian besar penelitian tentang topik ini cenderung berfokus pada tantangan teknologi integrasi sistem. Ada tantangan dan biaya yang cukup besar dalam mengintegrasikan sistem yang heterogen, termasuk mengganti perangkat keras dan perangkat lunak lama dengan sistem yang lebih baru. Bekerja dengan konsultan TI dalam mengembangkan middleware untuk memfasilitasi integrasi tanpa batas atau hambatan dalam integrasi data. Next. Dan yang terakhir, integrasi sistem menimbulkan beberapa masalah etika untuk manajemen. Misalnya informasi apa yang harus dibagikan dan bagaimana seharusnya dibagikan. Sistem integrasi membuka cara baru untuk berbagai informasi, tetapi juga membawa kemungkinan beberapa karyawan mengeksploitasi informasi ini untuk keuntungan pribadi mereka serta akses informasi ilegal yang dapat mereka lakukan dengan mudah dari meja mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian barusan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.